Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fatkul Mubarak STHI MPD, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Taman, yang hari ini berkesempatan menjadi guru penguji 1, kepada Bapak Rizky Johan Prasetyo MPD sebagai guru penguji 2, kepada yang terhormat Ayah Bunda Wali Siswa Ananda kelompok 3 kelas 6C yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan rahmatnya lah kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhoi Allah, yaitu adinul Islam. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita bertemu tentunya dalam rangkaian kegiatan presentasi atau unjuk kerja karya ilmiah siswa dengan susunan acara. Yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab dan masukan, dan yang keempat adalah penutup. Yang pertama, untuk membuka kegiatan kita hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan langsung oleh Ananda kelompok 3 kelas 6C. Sebelum memulai, kami ingin memastikan terlebih dahulu, apakah kelompok 3 sudah siap? Bismillah, siap ya. Tegang? Tegang. Santai saja ya, ada Pak Fatkul. Baik, kalau sudah siap, presentasinya waktunya kurang lebih 20 menit. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara presentasi karya ilmiah siswa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Fatkul Mubarak STHI MPD sebagai penguji 1, yang terhormat kepada Bapak Rizky Johan Prasetyo MPD sebagai penguji 2, dan perwakilan Bapak Ibu wali murid kelas 6C yang kami sayangi, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan karya ilmiah siswa yang berjudul Inovasi Limigen Limbah Minyak Jelantah sebagai bahan alternatif pembuatan lilin aromaterapi ramah lingkungan. Sebelum acara presentasi dimulai, kami kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Aldia. Kita mulai presentasi yang pertama, yaitu pembahasan latar belakang. Kepada Akila, waktu dan tempat disilahkan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Pemanfaatan minyak goreng sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kuliner. Minyak goreng bisa digunakan untuk menggoreng makanan, menumis, dan berbagai metode memasak lainnya yang dapat meningkatkan cita rasa pada makanan. Selain untuk keperluan memasak, ternyata minyak goreng juga bisa digunakan untuk membersihkan alat rumah tangga loh dari kotoran yang susah untuk dibersihkan. Dan minyak goreng bekas ternyata bisa digunakan untuk perawatan tubuh, seperti melembutkan kulit atau rambut. Namun perlu diingat bahwa minyak goreng bekas harus dikelola dengan baik dan benar agar tetap berguna pada kehidupan sehari-hari. Minyak
Minyak goreng yang tidak dikelola dengan baik dan benar bisa menjadi masalah yang serius di berbagai kota karena banyak rumah tangga atau restoran yang membuang limbah minyak secara ilegal di saluran pembuangan air atau di badan air yang bisa mencemari lingkungan dan merusak kesehatan ekosistem serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat seperti gangguan kesehatan pada pernapasan atau kulit. Padahal sudah banyak cara mengelola limbah dengan baik dan benar, tapi tetap banyak masyarakat yang tidak mau mendengarkan cara mengelola limbah dengan baik dan benar. Maka dari itu, salah satu cara mengelola limbah dengan baik dan benar adalah dengan cara mengolah lilin aromaterapi dari limbah minyak jelantah. Minyak goreng tersebut dapat disaring dan dicampur dengan parafin atau stearin, sehingga terciptalah lilin aromaterapi dari limbah minyak jelantah. Cara ini tidak hanya mengurangi jumlah limbah minyak saja, tetapi juga memberikan nilai jual terhadap minyak goreng bekas yang sering dibuang sembarangan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kepada Raisya, waktu dan tempat disilahkan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dapat dirumuskan menjadi berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan limijen sebagai alternatif penggunaan lilin aromaterapi. Yang kedua, apa limijen sebagai alternatif penggunaan lilin aromaterapi ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan. Dari rumusan masalah tersebut dapat ditemukan tujuan dari karya ilmiah ini, yaitu yang pertama, untuk menghasilkan produk limijen sebagai bahan pembuatan lilin aromaterapi. Yang kedua, untuk menghasilkan produk limijen sebagai bahan pembuatan lilin aromaterapi ramah lingkungan. Selanjutnya, manfaat. Manfaat limijen sebagai bahan pembuatan lilin aromaterapi ramah lingkungan. Penggunaan tidak hanya mengurangi limbah yang mencemari lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomis dengan menciptakan produk yang bermanfaat. Mohon izin Bapak Guru Penguji, sebelum pembahasan selanjutnya, tim kami akan memberikan contoh produknya. Selanjutnya, Akila akan menjelaskan tentang manfaat penggunaan minyak jelantah yang dijadikan bahan dasar lilin aromaterapi. Waktu dan tempat disilahkan. Minyak jelantah dan lilin aromaterapi. Dari beberapa artikel yang kita dapat, minyak jelantah mengandung senyawa yang berbahaya yang bisa mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan apabila digunakan dan dikelola dengan tidak baik. Namun dengan pengolahan yang baik dan tempat, minyak jelantah bisa dijadikan bahan dasar pembuatan lilin seperti yang sudah kami buat. Di sini kami menambahkan aroma essential oil sehingga lilin dapat mengharumkan aroma yang kami tambahkan, yaitu Golden Sunset, Evening, dan Copacabana yang beraroma menyegarkan dan membuat rileks. Di dalam pembuatan limijan ini, kami teringat surah Al-Baqarah ayat 164 yang di dalamnya terkandung makna pemanfaatan sumber daya alam yang akan dibacakan oleh Amar. Waktu dan tempat disilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma ya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Artinya, sesungguhnya saat langit dan bumi diciptakan, saat siang dan malam berganti, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit yaitu air. Lalu dengan air itu Allah hidupkan bumi kembali setelah kering atau mati. Dan Allah ciptakan di dalam bumi berbagai macam jenis binatang. Dan interaksi antara angin dan awan yang dikendalikan oleh langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk memanfaatkan sumber daya dan alam dengan bijaksana dan menjaga keberlanjutan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, Vino akan menjelaskan tentang responden dan hasil angket produk Limigen aromaterapi. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, saya akan membagikan hasil responder Project KIS karya ilmiah siswa berjudul Limigen limbah minyak jelantah ini. Kami mewawancarai 30 orang, 60% perempuan, 40% laki-laki, umur 20 sampai 25 10 orang, umur 26 sampai 30 10 orang, dan umur 41 sampai 45 10 orang. Sebagian besar atau 80% responden menyukai produk dan kemasan ini. Hasil aroma relaksasi cukup sesuai 10%, sesuai 30%, sangat sesuai 60%. Hasil kualitas ketahanan produk sesuai 10%, sangat sesuai 90%. Hasil bentuk dan warna produk cukup sesuai 10%, sesuai 10%, sangat sesuai 80%. Hasil nilai jual cukup sesuai 10%, sesuai 40%, sangat sesuai 50%. Hasil packaging cukup sesuai 10%, sesuai 30%, sangat sesuai 60%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mengurangi limbah minyak jelantah yang dapat mencemari lingkungan. Kedua, membuat produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ketiga, menghasilkan produk lilin aromaterapi yang memiliki kualitas baik dan aroma yang menyenangkan. Keempat, menyediakan alternatif penggunaan limbah minyak jelantah yang lebih bermanfaat. Kelima, membuka peluang bisnis yang inovatif dan lebih potentif. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bapak Guru Penguji dan Ibu Wali Murid, demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, waktu dan tempat, disilahkan. Nggih, terima kasih. Minta aplausnya buat kelompok 3 yang sudah luar biasa menjelaskan materi presentasi yang tentunya bagi anak usia mereka ini tentu bukan hal yang mudah, bukan gampang, tapi mereka sanggup untuk menjelaskan dengan sangat rinci dan luar biasa baik. Baik, untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab dan masukan kepada Dewan Guru Penguji 1 dan Penguji 2, nanti dilanjutkan oleh Ayah Bunda. Waktu pertanyaannya kurang lebih 10 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dewoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan, Pak Dewoto, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan juga anak-anak yang saya sayangi. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan selamat pada anak-anak semua yang sudah mempresentasikan hasil karya ilmiah siswanya. Saya tidak banyak tanya, ya, hanya memberikan masukan dan motivasi saja. Yang pertama, Bapak Ibu wali murid, yang kita nilai, yang kita lihat adalah bukan dari hasil, tapi prosesnya. Prosesnya itu lebih rumit dan lebih lama, juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mulai dari menemukan ide, kemudian ide itu mereka musyawarahkan dan minta pendapat dari pembina atau pendamping. Setelah menemukan ide, mereka mulai merancang apa yang harus dikerjakan. Setelah itu mereka berjibaku, mungkin kadang berseteru antara satu sama lain, rebutan menemukan tempatnya apa, bungkusnya apa. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Ya. Mulai dari ide saja, saya yakin masing-masing itu pasti mempertahankan diri. Yang ada yang ide bikin ini mungkin jangan, soalnya kelompok yang lain itu ini bikin ini. Enggak usah, kita ini aja. Nah, ini untuk menyatukan dan menyamakan persepsi itu tidak mudah. Artinya apa? Artinya anak-anak sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin proses seperti ini itu kita temui dulu waktu kita, ya minimal ketika kita S1 lah. Kami tidak menunggu S1. SD Mumtaz mungkin satu-satunya sekolah tingkat dasar yang sudah mengajarkan anak atau yang sudah memberikan contoh kepada anak-anak bahwasanya nanti yang kalian temu itu di dunia pendidikan yang lebih tinggi adalah seperti ini, bahkan akan lebih sulit lagi. Kami tidak menunggu SMP, tidak menunggu SMA, sejak dini kami memperkenalkan, kami membiasakan mereka untuk bisa saling berkolaborasi. Nah, jadi ada nilai-nilai yang terpenting selain hasil. Yang pertama adalah nilai berkolaborasi, kepercayaan diri, melatih mental. Ya. Kita lihat bersama-sama tadi sebelum dimulai, mereka itu tegang sekali, kelihatan banget. Apalagi kami ini yang guru itu terlihat banget Bu, antara siswa yang terbiasa berbicara sama enggak, sama yang sudah mentalnya bagus sama enggak itu terlihat banget. Ya. Artinya anak-anak sudah melaksanakan dan sudah menyelesaikan itu semua tahap demi tahap. Karena di SD Mumtaz memang salah satu nilai kelulusan atau syarat kelulusan adalah harus membuat sebuah karya ilmiah siswa, dan alhamdulillah anak-anak sudah menyelesaikan itu semua. Insya Allah ini adalah pengalaman berharga mereka. Nah, itu akan terkenang sampai nanti mereka itu dewasa. Bahkan ketika nanti mereka itu di perguruan tinggi, mereka akan ingat, oh dulu aku sudah pernah seperti ini, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nih baru masukan, ya. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian sudah bagus, ya. Tapi tentunya tidak ada sesuatu yang sempurna, ya kan ya. Pasti di dunia ini ada yang tidak sempurna, begitu. Nah, ketidaksempurnaan itu nanti akan menjadi pengalaman terbaik ketika nanti kalian akan menemui hal yang serupa, itu kalian akan memperbaiki. Gitu. Yang pertama adalah saya belum menemukan atau ada sebenarnya dokumentasi yang lebih bagus dan lebih mudah, yaitu video. Nah, saya membayangkan, coba ketika kalian itu membuat atau proses pembuatan ini, itu di take video. Yang tidak usah lama-lama, artinya
apa ya sepotong-sepotong, mulai dari apa dulu yang dibuat, apa dulu yang dimasukkan di adonan itu, kedua itu apa, ketiga itu apa, sampai selesai. Nah, fungsinya itu apa? Manfaatnya itu untuk kenang-kenangan kalian, selain untuk dokumentasi disampaikan ke kami, juga untuk kenang-kenangan kalian nanti ketika dewasa. Video itu kamu simpan, kamu kasihkan mama kalian, nanti ketika kalian dewasa kan berkeluarga, itu akan ditunjukkan oleh ayah atau ibu kalian. Kak, dulu kamu lo kayak gini loh. Oh, ini sangat luar biasa, betul tidak? Kalian sudah berkeluarga, ya kan? Ayah bunda kan punya cucu, nah ditunjukkan ke cucunya atau ke kalian yang sudah dewasa itu. Kan begitu. Kenapa tidak berpikiran itu? Padahal waktu itu dari keenam ini, waktu responden itu kan saya yang dimintai juga untuk menjadi pengisi responden angket itu ya. Nah itu kan di video. Nah kenapa waktu kalian prosesnya tidak di video? Itu yang pertama ya. Yang kedua, pertanyaan ini, responden itu yang mengisi apakah dari teman, guru, atau karyawan, atau bahkan dari orang luar yang ruang lingkupnya itu tidak di SD Mumtaz. Satu orang saja. Semuanya orang dewasa yang ada di lingkup sekolah sini ya. Nah terima kasih, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Nah ini juga untuk masukan untuk Pak Dewoto selaku pembimbing. Nah sebuah responden, sebuah angket itu akan lebih objektif jika yang mengisi responden yang kalian tanya, yang mengisi angket itu dari pihak eksternal. Kalau internal, gurunya sendiri, temannya sendiri kan bisa juga, ini muridku, tak kasih yang bagus kah? Nah, artinya nggak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi, ya ada persentasenya. Dari internal sekolah itu berapa persen, dari luar itu berapa persen. Ya, gitu ya. Artinya ini bukan sesuatu yang gagal, ini sudah cukup bagus seusia kalian. Ya, pesan saya tetap ditingkatkan untuk berinovasi ya, selalu berkolaborasi dalam setiap hal. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Fatkul, Pak Dewoto, Ayah Bunda beserta seluruh siswa-siswi kelas 6C kelompok 3 yang alhamdulillah pada hari ini telah menyelesaikan presentasi dengan judul apa ini? Inovasi Limijen, limbah minyak jelantah sebagai alternatif lilin aromaterapi ramah lingkungan. Secara keseluruhan saat penampilan presentasi itu luar biasa. Dari Mbak Aida sebagai moderator inti untuk menyampaikan teknis proses pendahuluan hingga yang terakhir, cara penyampaian terkait dokumentasi itu juga sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang Pak Jan ingin masing-masing anak menyampaikan tantangan apa aja sih selama berproses. Nah, itu. Tantangannya adalah mencari ide untuk membuat produk itu sama menghilangkan bau dalam minyak jelantah. Tantangannya itu sama cara menghilangkan baunya juga gimana, mencari-cari dan akhirnya ketemu. Sudah sih, itu aja. Mungkin yang lain Akila dari mas-mas anak kan pasti punya tugas yang berbeda-beda. Pengalamannya tantangannya mencari ide latar belakang sama
Mencari waktu kerja kelompok. Tantangannya cari ini apa manfaatnya, terus tujuannya. Latar belakangnya. Membuat lilin aromaterapi Proses membuatnya. Proses pembuatan lilin aromaterapi dan mencari ayat di dalam Al-Quran. Jujur sih Pak, saya itu gak terlalu banyak bantu ya. Tapi jujur aja sih Pak. Tapi ya kalau kayaknya sih bahan-bahannya yang susah. Cari stearin sama parafinnya buat bikin lilinnya sama aromanya gitu. Tahu gitu kan berarti bantu itu. Dikit-dikit Pak, dikit-dikit. Sama satu lagi, Pak. Oh, iya. Aromanya, Pak. Itu susah. Jadi kadang itu aromanya tidak muncul, kadang muncul, ya kan bingung. Komposisinya gimana gitu. Udah sih, Pak. Saya sebentar. Jadi selama proses pembuatan karya ilmiah ini tidak hanya satu kali percobaan. Kira-kira ada berapa kali percobaan? Lebih dari satu. Iya, entah 2 atau 3 percobaan. Apa ya? 4 kira-kira. Oh, kira-kira 4. Iya. Berarti memang terdapat tantangan yang luar biasa ya selama pembuatan ini. Nah, ide pokoknya kalian membuat judul ini itu induknya dari siapa? Apakah pertama kalian baca-baca dari karya ilmiah sebelumnya dari kakak kelas kalian? Apakah dari YouTube atau lain sebagainya? Dari YouTube sih. Dari YouTube. Kita buat sendiri, jadi semenarik mungkin gitu. Iya. Pak Johan sekarang mau tanya ke laki-lakinya, boleh ya laki-lakinya ya. Nah, untuk laki-lakinya, kalian semua kan sudah bagus nih membuat karya ilmiah ini. Pak Johan rasa tadi pada waktu mencium aromanya juga, wah ini benar-benar aromaterapi ini bisa digunakan di rumah, ya kan, di kelas maupun di ruang rapat, itu pasti cocok. Pertanyaannya Pak Johan, apakah ini aman nantinya dipakai terus-menerus di dalam ruangan? Aman aja sih Pak, yang penting gak bau minyak. Terus lainnya, penambahannya? Aman, tapi kalau kelamaan baunya sangit. Ambung. Yang lain. lama-kelamaan baunya hilang, Pak. Iya. Aromanya hilang. Oh, berarti sesaat setelah dinyalakan Ya, nggak kalau terlalu lama. nyalakannya lama itu aromanya hilang. Sudah expired. Iya, harus beli lagi berarti.
Ini ide bagus sih ini anak-anak. Kira-kira nih kalau seandainya kalian mau berinovasi kembali, ya kan, mau meningkatkan entrepreneur kalian sebagai lahan usaha ataupun bisnis nih ya Pak John tanya nih, kira-kira mau kalau di pasar dijual harga berapa nih? Kalau ada kegiatan market day dan lain-lainnya gitu. 10 sampai 15.000. Alasannya? Karena dari kita memanfaatkan limbah minyak jelantah, jadi sama membuatnya, bahan-bahannya itu kan juga butuh biaya yang cukup banyak, sama juga aromanya, belum juga parafinnya kan butuh biaya yang banyak juga. Ada tambahan yang lainnya? Harganya mahal soalnya minyak sekarang mahal kayaknya. Kan kita menggunakan minyak jelantah, bukan minyak baru. Kan minyaknya kan itu bekasnya kan habis dipakai. Nah, udahlah Pak, gitu aja. Sudah. Baik, cukup sekian dari Pak Johan. Tentunya ini sebagai pengembangan proses nilai kalian sungguh luar biasa, dan hasil penyampaian ini sangat istimewa bagi Pak Johan. Selamat dan sukses bagi kelas 6C dari kelompok 3 yang telah menyelesaikan ujian akhir untuk standar kelulusan karya ilmiah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Selanjutnya monggo dari perwakilan ayah bunda, barangkali ada yang ingin disampaikan, bisa pertanyaan, bisa apresiasi atau dan yang lainnya. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak tim penguji, Bapak Kepala Sekolah, dan teman-teman dari wali murid kelas 6 serta anak-anakku semuanya. Ibu di sini ingin menyampaikan rasa bangga. Yang pertama, seusia SD sudah mampu memberikan presentasi karya tulis ilmiahnya, sudah hebat, good. Yang kedua, saya ingin memberikan masukan, Pak. Yang pertama, saya ingin presentasi karya tulis ilmiah anak-anak ini ada buku petunjuknya gitu. Yang kedua, saya ingin tim pengujinya itu variatif. Jadi tidak hanya dari guru SD Mumtaz semuanya, untuk menambah variasi edukasi untuk anak-anak. Itu masukan saya. Yang ingin saya sampaikan juga, sebenarnya kemarin saya punya pikiran, seandainya ada video kecil gitu gimana ya saya, tapi saya masih ingat pernyataan dari Pak David bahwa ukuran anak-anak presentasi karya tulis ilmiah ini bukan standarnya ukuran skripsi waktu kita dulu, sehingga saya mau memberikan masukan, oh kalau PPT tuh nggak boleh ini, jadi saya jadi mundur teratur begitu Pak. Jadi itu aja harapan saya, barangkali ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak penguji, Bapak guru pembimbing, dan para wali murid, tentunya adik-adik yang saya sayangi. Mungkin ada dua hal aja yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang pertama, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas effort
jeripaya para adik-adik tercinta ini Pak, para penguji dan Ibu sekalian dalam melaksanakan karya ilmiah ini. Tentunya seperti yang Bapak penguji katakan tadi, ini bukan merupakan hal yang mudah. Karena dari awal mereka belum dibekali apa-apa masalah untuk karya ilmiah atau penulisan. Tapi menurut saya ini memang sangat bagus langkah awal untuk sebagai first step atau tahap awal untuk langkah ke depannya Pak. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan pada rekan Ibu Wali Murid tadi, mungkin perlu adanya juknis yang secara itu laporan seperti apa. Dan satu hal Pak, mungkin sebelum ada pelaksanaan seminar, mungkin ada pra seminar, jadi istilahnya kayak ada pra proposal, jadi lebih ke depannya itu lebih effortnya itu lebih enak ketika pas menjalankan seminar itu Pak. Mungkin itu aja. Yang terakhir mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembimbing, penguji dan guru serta ibu-ibu wali murid juga atas terselenggaranya dan terselesainya laporan ini Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ayah Bunda atas segala pertanyaan dan masukannya terkait dengan buku petunjuk atau juklis tadi. Sebenarnya Ananda ini sudah kami siapkan buku panduan karya ilmiah siswa. Di situ berisi tentang langkah-langkah mulai dari penentuan judul sampai nanti pada tahap pengambilan data. Buku tersebut kami ajarkan, kami mantapkan kembali biasanya di kegiatan PKL pada hari Sabtu. Itu kami berikan pemantapan terkait step by stepnya. Jadi insya Allah dalam penulisan laporan itu kami sudah sesuai dengan petunjuk pengerjaannya. Yang kami biasa sampaikan pada hari Sabtu, biasanya anak-anak masuk itu PKL kami matangkan di situ. Barangkali ada pertanyaan atau masukan kembali? Sudah? Baik. Minta tepuk tangan kembali untuk anak-anak yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Dewan Guru Penguji, Ayah Bunda atas segala masukan yang membangun. Tentunya hal ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang luar biasa hebat untuk Ananda ini menyongsong masa depan yang cerah. Karena jika kita berpedoman pada kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa, nampaknya proses karya ilmiah siswa ini hampir semua memenuhi komponennya. Luar biasa, mulai dari berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, komunikasi, itu semua sudah dapat komplit, holistik menjadi satu. Kami ucapkan juga selamat kepada kelompok 3 kelas 6C, boleh senyum. Nah, dari tadi nggak senyum saya lihat ya, saya juga ikut tegang jadinya. Boleh senyum nggak apa-apa ya, kalian sudah 95% ini sudah menuntaskan presentasinya dengan baik. Kami ucapkan terima kasih juga Bunda, Ayah atas bantuannya selama Ananda ini berproses, banyak sekali bantuan yang sudah Ayah Bunda berikan, doa restunya sudah diberikan. Kami ucapkan terima kasih, saya selaku guru pembimbingnya. Kami juga ucapkan selamat kepada kelompok 3 kelas 6C, hari ini sudah tuntas tugas negara, bukan ya, tugas sekolah ya. Tugas sekolah dengan baik, dengan jelas. Rupanya ini menjadi step Ananda untuk menyongsong kelulusan ke depannya. Ya, jadi selamat, boleh senyum, boleh santai, boleh rileks ya. Terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada masukan dan pertanyaan, nampaknya kita sudah berada di sesi yang terakhir, yang keempat, yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian bila ada yang salah, baik dari kata, perbuatan, selama proses pembelajaran, mohon dibukakan pintu maafnya.
Kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo barangkali mengucapkan selamat kepada putra dan putrinya. Apa? Loh, iya, tapi stepnya penutupnya.